Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Munita, guru PAI dari UPT SD Negeri Ngadirenggo 1, Kecamatan Limi, Kabupaten Blitar, yang sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2025 Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 187 021 3250197. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja pada kelas 5 dengan tema Suka Berderma dan Saling Membantu, submateri zakat. Selamat menyaksikan. Bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anakku, sebelum kita mulai kegiatan pagi hari ini, seperti biasa, marilah kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama agar pembelajaran kita pagi hari ini diberikan kelancaran. Baik, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Sadaqallahul adzim. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Baik, selamat pagi. Sebelum Bunita memulai pelajaran, Bunita mau melakukan absensi terlebih dahulu. Apakah anak-anak hari ini ada yang tidak masuk? Apakah ada yang tidak masuk? Tidak. Oh, tidak. Alhamdulillah. Berarti kalau semuanya masuk, berarti semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, harus mengucapkan apa? Alhamdulillah, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah yang mana kita diberikan kesehatan hari ini anak-anak bisa masuk sekolah. Oke, Bunita absensi terlebih dahulu. Amina Nada Hadir, Bu. hadir. Terus Alena Hadir, Bu. hadir. Akila, Hadir, Bu. Bunga, Hadir, Bu. Hafiza, Hadir, Bu. Muhammad Rizal, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Naila, Hadir, Bu. Salma, Hadir, Bu. Rega, Hadir, Bu. Satria, Tirta, Hadir, Bu. Pangki, Hadir, Bu. Rafa. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya masuk. Marilah untuk menumbuhkan semangat cinta kita kepada NKRI. Kita mulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan. Ya, kita mulai dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bunita mohon yang bertugas bisa maju ke depan untuk memimpin teman-temannya bernyanyi. Yang lainnya silahkan berdiri. Sudah siap? Ya. Oke. Pancasila.
Islam? Ya, salah satu bagian dari rukun Islam. Ada yang tahu? Apa? Rukun Islam yang ketiga? Zakat. Nah, apa sih itu zakat? Nah, lebih lanjutnya akan kita bahas. Kita kupas tuntas pada pertemuan pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah harapannya nanti setelah pembelajaran anak-anak mampu memahami makna, syarat dan ketentuan serta macam-macam zakat. Mungkin anak-anak sudah familiar, oh zakat, tapi belum memahami. Nah, harapannya setelah pertemuan pagi hari ini anak-anak akan memahami dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bertepuk semangat dulu, mau? Oke. Tepuk semangat. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa. Ayo kita bersemangat. Masih loyo apa sudah bersemangat? Sudah siap mengikuti pelajaran pagi hari ini? Alhamdulillah. Oke, tadi sebagaimana yang sudah Bu Nita sampaikan, hari ini kita akan belajar apa? Zakat. Nah, untuk mengetahui pengetahuan awal anak-anak, ini ada selembar pertanyaan singkat yang harus anak-anak jawab, ya. Ini Bu Nita minta tolong dikerjakan masing-masing. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Sudah? Saya mengkoreksi lembar jawaban anak-anak. Silakan anak-anak menyimak video video yang akan kita tayangkan. Ya, disimak, kemudian nanti sampaikan apa yang kalian dapat, apa yang kalian pahami dari video yang Bu Nita putarkan, ya. Adi, ke warung sana beli lauk buat buka puasa. Sayur sama tempe goreng aja ya, biar cukup buat berdua. Hah? Tempe lagi? Sekali-sekali beli ayam goreng dong, Pak. Uangnya lagi gak ada, Di. Udah sana cepetan. Iya deh. Waalaikumsalam. Siapa ya? Ini saya Pak RT. Ya, ada perlu apa Pak RT? Adi, lihat nih Di. Kita dapat banyak makanan dari Pak RT. Wah, alhamdulillah. Tuh kan, benar kata Bapak. Kalau kita berbagi, Allah akan memberikan pengganti yang lebih banyak. Loh, itu kan kata Adi tadi, Pak. Hah? Masa sih? Oke. Menarik videonya? Menarik, sangat menarik. Nah, pesan apa yang bisa kita ambil dari video tersebut anak-anak yang bisa menjawab? Bu Nita minta tolong angkat tangan. Pesannya tadi apa? Apa Mbak Salma? Betul, ya. Pesannya tadi disampaikan sama Adi. Bapaknya diomongi kami Adi, ya. Kalau kita membantu orang lain, kita tidak akan kekurangan. Justru Allah akan mengganti dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Untuk itu, mari kita lanjutkan ke materi, ya. Kita lanjutkan ke materi. Apa itu zakat? Jadi, zakat itu merupakan salah satu rukun Islam. Rukun Islam tadi ada berapa anak-anak? 5. Ada 5. Sementara zakat ini menempati yang keberapa? 3. Ya, jadi zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib
ditunaikan setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Ya. Zakat sendiri artinya menyisihkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada fakir miskin dan juga orang yang berhak menerimanya. Jadi tidak hanya fakir miskin, tapi ada juga orang lain yang berhak menerima zakat. Siapa? Nanti kita bahas, ya. Oke. Selanjutnya, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Ya, zakat itu juga merupakan sebagai wujud kepedulian kita, ya. Selain beribadah, zakat itu mengandung nilai sosial, wujud kepedulian kita kepada sesama. Ya. Nah, ini tadi kan orang yang berhak mengeluarkan, yang wajib mengeluarkan zakat itu adalah orang yang memenuhi syarat. Syaratnya apa saja? Syarat orang yang berzakat itu yang pertama Beragama Islam. yang kedua yang ketiga yang keempat yang kelima Memiliki harta untuk dizakati. beragama Islam sudah jelas ya, balik juga sudah jelas. Terus yang ketiga berakal sehat. Berakal sehat itu artinya apa? Ya sehat. Kalau akalnya tidak sehat namanya apa? Orang gila. Sama kayak syarat puasa itu loh, kan harus berakal sehat. Itu syarat orang yang berzakat. Nah, selanjutnya syarat harta yang wajib dikeluarkan zakat. Oke, yang pertama Harta yang baik dan halal. yang kedua Harta milik sendiri. Telah mencapai nisab atau jumlah tertentu. dan terakhir Telah mencapai haul atau telah tersimpan selama 1 tahun. Oke, itu syarat harta yang dizakati. Selanjutnya, rukun zakat. Rukun zakat itu apa? Beberapa hal Yang harus ada ketika menunaikan zakat sekaligus menentukan keabsahan. yang kelima rikob, yang keenam ghorim, yang ketujuh fisabilillah atau sabil, lalu yang terakhir disebut dengan ibnu sabil. Nanti tugas anak-anak menghafalkan 8 mustahik zakat beserta pengertiannya. Jadi agar kelak ketika anak-anak nanti sudah terjun ke masyarakat, anak-anak tahu siapa saja yang berhak menerima zakat. Lalu ketika ada orang yang non muslim, apakah dia berhak menerima zakat kita? Apakah berhak? Tidak. Kalau kepada non muslim itu kita terhitung sebagai apa? Sedekah atau berbagi. Jadi orang yang menerima zakat itu haruslah orang Islam dengan 8 kriteria ini tadi. Ada fakir, ada miskin, ada amil, ada mu'alaf, ada rikob, ada ghorim, ada fisabilillah atau sabil. Kemudian yang terakhir ada ibnu sabil. Sedangkan, nah kan tadi orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan orang yang tidak berhak, ada loh orang yang tidak berhak menerima zakat. Ya, nih salah satunya tadi pertanyaan Bunita, apakah orang non muslim boleh menerima zakat? Tidak, karena dia termasuk ke dalam kategori orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama, keturunan Nabi Muhammad SAW ini tidak berhak menerima zakat. Kemudian orang yang kaya raya atau disebut dengan apa ini anak-anak? Al-Ghuniyah itu adalah sebutan orang yang kaya raya, itu juga tidak berhak menerima zakat. Kemudian orang yang berada di bawah tanggungan muzaki, misalnya suami memberikan zakat kepada istrinya, itu tidak boleh. Misal contohnya, Bunita kan sudah mempunyai suami Bunita ingin berzakat, kok zakatnya dikasihkan Bunita, boleh apa tidak? Tidak. Ya, karena Bunita itu adalah tanggungannya suami Bunita atau muzaki itu tadi.
Ya, sehingga zakat itu alangkah lebih baiknya diberikan kepada 8 golongan tadi, ya, mulai fakir, miskin sampai ibnu sabil. Nah, kemudian selanjutnya orang non muslim, anak-anak. Orang non muslim sebagai Bunita sampaikan tadi itu tidak berhak menerima zakat. Selanjutnya budak atau pembantu. Kenapa budak atau pembantu tidak berhak menerima zakat? Karena dia ada di dalam tanggungan majikannya. Majikannya itu kan pasti orang kaya, kok kayak dari pembantu mesti kaya, pasti mampu. Nah, budak itu tadi hampir sama dengan ini, berada di bawah tanggungan muzaki. Bedanya kalau ini karena hubungan suami istri karena pernikahan, nah kalau budak ini karena hubungan pekerjaan. Terus yang terakhir, orang yang berhutang untuk kemaksiatan. Nah, kalau di sini tadi, ini loh, Cak. Gharim, orang yang terlilit hutang. Tapi perlu digarisbawahi, orang yang terlilit hutang yang berhak menerima zakat itu adalah orang yang berhutang di jalan. Nah, kita masuk ke submateri selanjutnya, yakni zakat fitrah. Oke, Bunita minta tolong Mas Satria dibacakan pengertian zakat fitrah. Apa sih itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Zakat fitrah berfungsi menyucikan diri seorang muslim dari hal-hal yang mengurangi kesempurnaan ibadah puasa, seperti perkataan yang perbuatan keji. Perkataan dan perbuatan keji. Besaran zakat. Besaran zakat fitrah untuk satu orang adalah 1 sya atau 1 sok atau berapa kilo anak-anak? 2,5 kilo Atau setara 3,1 liter. Jadi kalau satu rumah itu ada 4 orang, zakatnya berapa kilo anak-anak? 2,5 itu kan 1 orang. Kalau 4 orang berarti berapa kilo? 10 kilo. 10 kilo. Itu tata cara mengeluarkan zakat. Nah, ini waktu mengeluarkan zakat fitrah. Waktu mengeluarkan itu ada macam-macam. Ada waktu mubah, ada waktu wajib, ada waktu sunnah atau afdol. Afdolnya itu dimulai dari terbitnya fajar di pagi hari raya Idul Fitri hingga sebelum salat Idul Fitri. Itu waktu yang terbaik. Jadi misalnya isu kayak subuh pas raya Idul Fitri sama ndang mengeluarkan zakat, tapi syaratnya sampai sebelum terlaksananya sholat Idul Fitri. Kalau sudah terlaksana sholat Idul Fitri, maka zakat bersihkan harta dan mensucikan diri. Yang kedua, membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial. Lalu yang terakhir, memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Oke. Sekian, terima kasih. Ya. Oke. Dari paparan yang sudah Bunita sampaikan, apakah ada yang belum dipahami anak-anak? Apakah ada yang belum dipahami? Jelas? Jelas. Tadi macam-macam zakat ada berapa? Ada 2. Yang pertama? Yang kedua, yang pertama zakat mal. Yang kedua? zakat fitrah. Oke, zakat fitrah. Oke, baik. Anak-anak, dari materi yang sudah Bunita paparkan ini, ya, Bunita sudah membentuk anak-anak ke dalam berapa kelompok ini? 3 kelompok. Kelompok berapa? 1, Kelompok 2, 3. Oke. Dari 3 kelompok ini silakan anak-anak bekerja sama. Ya, bekerja sama untuk membuat peta konsep atau materi singkat tentang pertemuan kita hari ini. Berarti tentang apa? Tentang zakat. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Buat peta konsep semenarik mungkin, lalu nanti kalian presentasikan. Dipresentasikan oleh masing-masing perwakilan kelompok.
Ya, jadi nanti silakan anak-anak menunjuk perwakilannya. Siapa yang akan mewakili kelompoknya untuk presentasi di depan. Ya? Bu Rita akan membagikan lembar kerjanya. Ini untuk kelompok 1. Untuk kelompok 3. Untuk kelompok 2. FS-nya mana Pak Bu? Kelompok 1 sudah siap presentasi? Oke, silakan perwakilan kelompok 1 bisa maju ke depan. Yang lainnya boleh disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memaparkan atau memberikan sebagian harta tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Syarat zakat. Beragama Islam, merdeka, bebas atau tidak berada dalam ancaman. Jadi balik atau sudah dewasa, memiliki harta untuk dizakati. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan memperkenalkan diri dan apa yang akan disampaikan Mbak Nabila, Mbak Tuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dari Azhara dari kelompok 3. Dan perkenalkan, nama saya Bunga Zahwa Candika Agustin dari kelompok 3. Saya mau presentasikan hasil karya kelompok 3 bertema zakat. Bagus. Macam-macam zakat. 1. Zakat mal. 2. Zakat fitrah. Orang yang wajib berzakat. 1. Beragama Islam. 2. Merdeka. 3. Balik. 4. Orang yang berhak menerima zakat. 1. Fakir. 2. Miskin. 3. Amil. 4. Mu'alaf. 5 hamba. 6. Gharib. 7. Fasilitas. 8. Ibnu Sabil. Pengertian zakat. Manfaat zakat membantu kebutuhan orang lain, menunjukkan ketaatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk para
memahami tentang zakat. Terus selain zakat apa tadi? Indahnya berbagi. Hasil dari kerja kelompok anak-anak cukup bagus semua ya. Semua ada kurang dan lebihnya. Ada sebagian yang sangat lengkap, ada yang mungkin kurang lengkap. Tapi nggak apa-apa, itu berarti sesuai dengan pemahaman anak-anak dari apa yang sudah Bu Nita sampaikan. Nah, untuk tugas kelompok nanti akan dikumpulkan dan akan Bu Nita nilai. Selain tugas kelompok, nanti Bu Nita juga akan memberikan tugas mandiri kepada anak-anak. Ya, tugas mandiri ini dikerjakan sendiri, ya, boleh dikerjakan di rumah. Tugasnya adalah membuat poster, ya. Tadi kan anak-anak sudah melihat video, sudah mendengarkan pemaparan materi dari Bu Nita, sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, untuk tugas selanjutnya adalah anak-anak membuat poster dengan tema indahnya berbagi dan juga zakat. Jadi ada 2 tema, bebas mau ambil yang mana. Oke? Nanti silahkan dibuat sekreatif mungkin. Ya? Oke. Pelajaran yang bisa kita ambil pada pagi hari ini adalah bahwa agama Islam itu selalu mengajarkan kepada kita untuk suka berderma dan saling membantu. Jadi nilai-nilai zakat itu tidak sekedar kita menunaikan rukun Islam saja, anak-anak, tapi ada banyak, ya, ada banyak nilai-nilai sosial yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Baik, sebelum kita tutup dengan doa, mohon tugas kelompoknya dikumpulkan terlebih dahulu. Ya, baik anak-anak, silakan berkemas terlebih dahulu. Baik, Bu Nita cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan ketua kelasnya memimpin temannya untuk doa selesai belajar. Tasnya nanti. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Beri salam. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, selamat siang. Terima kasih kembali anak-anak. Setelah ini silakan anak-anak boleh istirahat. Nanti melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Dari Bu Nita, apabila ada salah kata, salah perbuatan, mohon dimaafkan, nggih. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.